Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 8 Maret 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini menjadi titik permenungan kita. Bacaan pertama dikutip dari nubuat Hosea, di mana ajakan kepada umat untuk tidak lagi berkata ya Allah kami kepada buatan tangan manusia. Asyur tidak dapat menyelamatkan umat Israel. Dengan kata lain, umat diajak kembali menempatkan Allah atau Yahweh di tengah-tengah mereka. Kalau demikian, maka Allah akan menjaga, menyelamatkan, menyertai mereka. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita perintah yang paling utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu dibenarkan oleh seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus, yang benar-benar mengerti sabda itu. Dan Yesus melihat betapa bijaksananya orang itu. Maka Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mencintai Allah berarti menempatkan Allah dengan segala perintahnya, larangannya, nubuatnya di dalam hidup kita. Dengan pertobatan, dengan kesiapan untuk berpegang pada perintah Allah dan menyingkirkan Allah-Allah yang lain. Itulah bentuk bahwa kita mencintai Allah. Semua perintah Taurat, kitab para nabi, disempurnakan dalam dua perintah itu. Perintah cinta kepada Allah dan perintah cinta kepada sesama. Ditegaskan dalam kedua bacaan, mencintai Allah dengan segenap hati, akal budi, dan kehendak menjadi hukum yang utama. Dengan segala konsekuensinya. Kalau mencintai Allah dengan segenap hati, konsekuensinya adalah semua Allah-Allah yang lain
berupa apapun juga harus kita tinggalkan. Tak jarang dalam hidup kita ada Allah-Allah yang lain, bisa berupa kekuasaan, kedudukan, kepandaian, atau harta yang seringkali kita andalkan. Maka kalau kita mau mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, berarti tidak lagi menyebut kepada buatan tangan manusia atau dewa-dewi sebagai Allah kita. Menempatkan kembali Allah dalam hidup kita dan kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita bertindak. Oleh karena itu, mari kita pada masa Prapaskah ini melihat bagaimana hidup kita. Apakah sudah seutuhnya kita sandarkan pada Allah yang benar dalam Yesus Kristus kita, ataukah masih ada kekuatan lain yang seringkali kita andalkan? Berkaca pada kedua bacaan, kita ingin dikatakan seperti kepada orang ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita renungkan, kita lihat Allah-Allah lain yang selama ini kita sembah, selain Allah yang benar, yang membuat kita iman kita lemah, iman kita dangkal, khawatir dan takut. Kita yakini Allah Maha Kuasa, maka hendaknya hidup kita seluruhnya kita berikan, kita dasarkan kepadanya dengan cara mencintai Dia sehabis-habisnya, seutuh-utuhnya, dan juga mencintai sesama kita. Karena mencintai Allah harus kita konkretkan di dalam cinta kepada sesama, di mana Allah hadir dalam pribadi mereka. Semoga di masa Prapaskah ini kita benar-benar mampu memalingkan diri dari Allah-Allah yang lain dan memusatkan diri kita hanya kepada Allah yang mengutus putranya Yesus Kristus kepada kita. Semoga pangkat, kekuasaan, kedudukan, kepandaian, dan harta yang seringkali kita jadikan Allah-Allah yang lain, kita tinggalkan, kita pakai untuk memusatkan hidup kita hanya kepada Allah. Kita sadari lewat tindakan kecil di mana Allah selalu menolong kita, Allah selalu menjaga kita, Allah selalu menyelamatkan kita. Semoga kita mampu sekali lagi menempatkan Allah yang benar di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat,
perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pulih tetap menjadi anak-anak-Mu. Namun tak jarang kami kurang setia mengikuti bimbingan-Mu. Kami mengandalkan Allah-Allah yang lain di luar diri-Mu. Kini kami Kau sadarkan lewat bacaan-bacaan hari ini, agar kami kembali menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kuatkan kami bila kami lemah. Jagai kami bila kami takut. Angkat kami bila kami jatuh. Agar akhirnya kami tetap mengandalkan Dikau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu, sehingga mereka dapat menguraikan masalahnya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan sesama. Kita biasakan pola hidup sehat dengan tetap waspada terhadap kemungkinan virus corona menyerang kita. Hari ini, hari Jumat, ada jalan salib pukul 5:30 dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Mari kita ikuti jalan salib sebagai olah rohani, agar kita mengenangkan, menyadari, merenungkan Yesus yang berkorban untuk keselamatan kita. Tingkatkan kuasa dalam pandang kita, amal-amal kita, dan juga mengisi kota APP. Terima kasih semua yang telah mendukung gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang sungguh membantu gereja melayani umat. Biarlah akhirnya dengan cara itu kerajaan Allah semakin dirasakan oleh banyak orang. Semoga kita dengan demikian tetap mampu mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati